Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Hanum, NIM 2105040022. Dosen pengampu Ibu Mariarani SHMH. Kali ini saya akan membahas tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 950 garing PID titik B garing 2019 garing 4 PPN Jakarta Pusat. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UAS Hukum Dagang. Pihak yang bersengketa. Yang pertama ada M. Nasri. Beliau lahir Jakarta pada tanggal 10 November 1957, berumur 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Salak nomor 14, RT 007, RW 014, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dalam putusan nomor 950 garing PID.B garing 2019 garing PN Jakarta Pusat, M. Nasri sebagai debitur dalam perjanjian fidusia, M. Nasri sebagai pemberi fidusia. Selanjutnya, M. Nasri disebut sebagai terdakwa. Yang kedua ada Himel Setian Sitinjak, SH, Muhammad Nahban SH, Dani Haposan Sihombing SH, advokat dan paralegal pada kantor hukum IEV Law Office beralamat di Jalan Keramat Lautar 3 nomor J10005 Jakarta Pusat sebagai penasehat hukum terdakwa di persidangan. Yang ketiga ada PT Olimpindo Multifinance yang beralamat di Jalan Pecenongan nomor 45 Jakarta Pusat sebagai kreditur dan penerima fidusia. Selanjutnya PT Olimpindo Multifinance sebagai korban atau penggugat. Kronologi perkaranya berawal terdakwa hendak membeli secara kredit berupa satu unit mobil merek Mitsubishi Outlander Sport PX Highline CV tahun 2013 warna putih metalik dengan nomor polisi B178BLS. Atas niat tersebut, maka terdakwa melakukan perjanjian pembiayaan multiguna sesuai nomor 010014 0098 tertanggal 11 November 2016 dengan PT Olimpindo Multifinance sebagai kreditur yang beralamat di Jalan Pecenongan nomor 45 Jakarta Pusat, di mana dalam perjanjian tersebut pada intinya disebutkan terdakwa sebagai debitur diberikan fasilitas pembiayaan dari kreditur atau PT Olimpindo Multifinance dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian kendaraan bermotor atau kendaraan yang dibutuhkan terdakwa dari pihak penjual, yaitu berupa satu mobil merek Mitsubishi Outlander Sport PX Highline CV tahun 2013 warna putih metalik dengan nomor polisi B178BLS, nomor rangka HMHMGAWPD TDK 004824, nomor mesin 4B11KT311 atas nama Tian Chandra dengan harga kendaraan 301 juta rupiah dan uang muka senilai 72.250.000 serta bunga senilai 108.360 dengan jangka waktu selama 48 tahun bulan dengan biaya angsuran per bulan sebesar 6.961.000 rupiah. Selanjutnya, untuk menjamin seluruh pembayaran kepada PT Olimpindo Multifinance sebagai kreditur, maka terdakwa menyerahkan hak miliknya secara fidusia atas kendaraan satu unit mobil merek Mitsubishi Outlander Sport PX Highline CV tahun 2013, di mana penyerahan tersebut sesuai dengan sertifikat jaminan fidusia nomor W10.0060.0995 AH 051 tahun 2016 bertanggal 8 Desember 2016 yang ditandatangani oleh atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta, yaitu Endang Sudirman, BCIPS SOS MM, untuk melaksanakan perjanjian pembiayaan multiguna sesuai nomor 0100140098 tertanggal 11 November 2016 tersebut, maka terdakwa memperoleh mobil dimaksud dan membayar pada PT Olimpindo Multifinance berupa angsuran setiap bulan sebesar
Rp6.960.000. Namun pada tanggal 11 Februari 2017, PT Olivindo Multifinance sebagai kreditur melakukan penarikan terhadap mobil tersebut oleh karena terdakwa tidak lagi membayar sejak Februari 2017 dan PT Olivindo Multifinance juga sudah memberikan surat peringatan atas penunggakan tersebut sebanyak 2 kali, di mana pelaksanaan penarikan tersebut dilakukan oleh saksi Eko Hardianto sebagai collection pada PT Olivindo Multifinance. Setelah penarikan tersebut, terdakwa bertemu dengan Gabriel Doli Sunardi atau DPO dan sepakat untuk mengambil alih kepemilikan dan pembayaran kendaraan dimaksud yang dilakukan oleh Gabriel Doli Sunardi atau DPO, di mana dengan pengalihan tersebut terdakwa diberi upah sebesar 6 juta rupiah atas kesepakatan tersebut. Maka pada tanggal 11 Februari 2017, terdakwa datang ke PT Olivindo Multifinance dan terdakwa memberikan uang ansuran setiap bulan yaitu sekitar sebesar Rp13.920.000 dan uang sebesar Rp15 juta sebagai biaya penarikan sebagai syarat untuk menarik kembali kendaraan tersebut. Lalu terdakwa juga membuat surat pernyataan tertanggal 11 Maret 2017 yang menyatakan akan membayar angsuran mobil dimaksud setiap bulannya dan tidak akan memindahtangankan ke pihak lain tanpa sepengetahuan PT Olivindo Multifinance sebagai kreditur. Setelah menyerahkan uang dan membuat surat tersebut, maka PT Olivindo Multifinance mengizinkan terdakwa untuk membawa kendaraan yang dimaksud. Selanjutnya, terdakwa mengambil kendaraan tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa menyerahkannya kepada Gabriel Doli Sunardi atau DPO kepada Gabriel Sunardi. Namun, sejak diberikan kepada Gabriel, kendaraan tersebut tidak dibayar baik oleh terdakwa maupun oleh Gabriel. Selanjutnya, saksi Julius Nawe sebagai Head Collection Remedial dari PT Olivindo Multifinance menanyakan kepada terdakwa mengenai pembayaran kendaraan yang dimaksud dan keberadaan yang dimaksud. Lalu terdakwa menerangkan tidak sanggup lagi untuk membayar kendaraan tersebut yang telah diberikan kepada Gabriel. Atas keterangan terdakwa, maka saksi Julius Nawe melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna pemeriksaan selanjutnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka PT Olivindo Multifinance sebagai kreditur mengalami kerugian sebesar Rp301 juta atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Bukti-bukti pendukungnya yang pertama ada perjanjian pembiayaan nomor 01.14 0098 Yang kedua ada sertifikat jaminan fidusia W10.0060.0995 AH 0501 tahun 2016 tanggal 8 Desember 2016. Yang ketiga ada fotokopi STNK mobil Mitsubishi Outlander nomor polisi B178BLS warna putih metalik tahun 2013 nomor rangka MHMGAW P2T DK 004824 nomor mesin 4B11K7311 atas nama Tian Chandra. Yang keempat ada surat pernyataan. Yang kelima ada somasi 12. Selanjutnya amar putusan. Yang pertama menyatakan terdakwa M. Nasri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengalihan jaminan fidusia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaannya itu melanggar pasal 36 Undang-Undang RI nomor 42 tahun 1999. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa M. Nasri berupa pidana penjara selama 1 tahun dan dengan denda sejumlah Rp10 juta apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Yang kelima, menyatakan barang bukti berupa yang pertama, perjanjian pembiayaan nomor 01.0014 Yang kedua, ada sertifikat jaminan fidusia. Yang ketiga, ada fotokopi STNK mobil Mitsubishi Outlander nomor polisi B178BLS warna putih metalik tahun 2013.
nomor rangka MHMGAWP2TDK004824, nomor mesin 4D11K73111 atas nama Tien Chandra. Yang keempat, surat pernyataan. Yang kelima, somasi dan dikembalikannya kepada PT Olimpiade Multivirus berupa agar menetapkan terdakwa M. Nasri membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Selanjutnya, analisis putusan. Dalam putusan nomor 950 garing PID titik B garing 2019 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa M. Nasri dan PT Olimpindo Multifinance adalah debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit, di mana M. Nasri sebagai debitur dan PT Olimpindo Multifinance sebagai kreditur, dan dalam perjanjian fidusia M. Nasri sebagai pemberi fidusia dan PT Olimpindo Multifinance sebagai penerima fidusia. Namun akibat wan prestasi dari debitur, yaitu mengalihkan atau memindatangankan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur kepada pihak ketiga, yang mengakibatkan PT Olimpindo Multifinance sebagai kreditur sulit melakukan upaya eksekusi karena objek jaminan fidusia tersebut saat akan dieksekusi telah hilang dan dibawa kabur oleh pihak ketiga, sehingga mengalami kendala dalam melakukan eksekusi kendaraan tersebut. Ketika debitur tidak bisa melakukan kewajibannya dan telah diperingatkan sebelumnya, maka kolektor dari perusahaan akan koordinasi langsung bertemu dengan debitur, yaitu mendatangkan ke alamat ke rumah debitur untuk menanyakan terkait seputar alasan penunggukan pembayaran serta melakukan eksekusi unit kendaraan. Karena perbuatan mengalihkan atau memindahtangkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga merupakan perbuatan pidana, maka kreditur melaporkan debitur ke pengadilan sehingga debitur atau M. Nasri menjadi terdakwa dan kreditur atau PT Olimpindo Multifinance sebagai pelapor. Dalam contoh kasus alasan dasar M. Nasri mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur dapat dilihat dari status pembayaran yang dicicil oleh debitur dan pengalihan objek jaminan fidusia atau unit kendaraan yang menyebabkan objek jaminan fidusia tersebut hilang dan tidak diketahui keberadaannya di mana. Pada kenyataannya, dalam praktik debitur sebenarnya mengetahui bahwa pengalihan objek jaminan fidusia itu memang sesuatu hal yang tidak diperbolehkan jika tanpa sepengetahuan dari kreditur. Berdasarkan hasil wawancara, memang faktor di mana pengalihan tersebut menjadi kendala bagi kreditur dalam eksekusi objek jaminan fidusia, yang dimana jika unit kendaraan tersebut hilang, akan sulit untuk dilacak oleh kolektor mengenai keberadaan unit kendaraan tersebut karena orang yang sekiranya menguasai objek jaminan fidusia, data-data serta identitas yang sekiranya dapat membantu jika terjadi kehilangan tidak dimiliki oleh kreditur. Ketika debitur tidak bisa melakukan kewajibannya dan telah diperingatkan sebelumnya, maka kolektor dari perusahaan akan koordinasi langsung bertemu dengan debitur, yaitu mendatangkan ke alamat ke rumah debitur untuk menanyakan terkait seputar alasan penunggakan pembayaran serta melakukan eksekusi unit kendaraan tersebut. Mengenai objek jaminan fidusia yang hilang atau unit kendaraan yang hilang akibat dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan oleh kreditur, pihak kolektif akan melakukan upaya investigasi serta pencarian, yaitu pertama, pencarian orang yang diduga telah membawa unit kendaraan dan penerimaan atas pengalihan unit kendaraan. Yang kedua, pencarian unit kendaraan yang hilang karena telah dialihkan oleh debitur kepada pihak ketiga. Pencarian orang yang sekiranya telah membawa kabur unit, yaitu validasi ke tempat tinggal atau alamat orang yang bersangkutan yang telah membawa kabur unit kendaraan, seperti berkunjung ke rumah orang tersebut yang tentunya akan berkoordinasi dengan RT atau RW setempat. Karena orang tersebut tentu konsumen mengetahui identitasnya karena telah melakukan kesepakatan atau pengalih kepada orang tersebut. Maka berdasarkan data keterangan dari konsumen pun akan melakukan pencarian orang yang telah membawa kabur unit kendaraan dan memungkinkan berkunjung ke alamat orang tua yang bersangkutan. Tentu pencarian orang tersebut guna menarik kendaraan sehingga dapat dieksekusi serta mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang tersebut yang telah merugikan pihak kreditur.
Berdasarkan data yang diberikan oleh perusahaan kolektif eksternal akan melakukan upaya pencarian kendaraan yang hilang. Setiap tim dari kolektif sudah ditempatkan atau diberi instruksi terkait pengawasan terhadap unit kendaraan yang terlibat dalam perjanjian kredit atau unit kendaraan yang statusnya masih dalam kredit dengan perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing. Berdasarkan data dan instruksi yang diberikan oleh perusahaan kolektif sudah memiliki target pengawasan terkait unit kendaraan yang terlibat dalam kredit, sehingga suatu saat di jalanan ditemukan unit kendaraan yang harus dieksekusi, maka kolektif eksternal berhak melakukan eksekusi kendaraan tersebut dengan surat kuasa dan sertifikat fidusia yang diberikan oleh perusahaan. Penguasaan atau kendaraan yang bermasalah tersebut setiap harinya kolektor di jalan-jalanan menggunakan aplikasi yang terdapat di telepon genggam akan menginput plat nomor kendaraan mobil yang sekiranya memenuhi kriteria yang terdapat di dalam data yang diberikan oleh perusahaan. Dari hal tersebut, kolektif eksternal dapat menemukan unit kendaraan yang bermasalah di jalan, dan jika sekiranya data tersebut tepat dengan kendaraan yang ditemukan di jalanan, maka akan melakukan upaya eksekusi yang tentunya pertama akan menghampiri pengendara yang ada di kendaraan yang bersangkutan dan meminta keterangan terhadap penyelesaiannya. Dalam praktiknya, eksekusi unit kendaraan yang hilang akibat pengalihan dan tidak diketahui keberadaannya di mana akan sulit sekali ditemukan di jalan karena oknum yang terlibat dalam pengalihan ini biasanya sudah hilang jauh dan sudah memanipulasi nomor plat kendaraan yang ada pada kendaraan tersebut. Proses dalam melakukan pencarian ini bervariasi tergantung pada perintah dari perusahaan. Biasanya pencarian ini dilakukan dalam waktu 2-3 minggu. Dan jika unit kendaraan ditemukan, maka kolektif eksternal berhak mengeksekusi kendaraan tersebut. Karena objek jaminan fidusia telah hilang dan tidak diketahui keberadaannya di mana, maka objek jaminan fidusia tersebut telah musnah dan tidak berlakunya lagi perjanjian jaminan fidusia menyebabkan jaminan fidusia telah dihapus dan kembali pada perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang. Mengenai hapusnya jaminan fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia telah menetapkan karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada pelunasan hutang jika hutang yang dimiliki debitur telah terlunasi, maka hapuslah jaminan fidusia yang tentunya dengan ketergantungan yang tertulis. Yang kedua, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia kreditur seperti kreditur sudah tidak mau lagi objek jaminan tersebut menjadi tanggungan atas pelunasan hutangnya seperti akan mengganti objek lain untuk dijadikan jaminan atas hutangnya. Yang ketiga, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia, seperti hilangnya objek jaminan fidusia sehingga objeknya sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di mana atau hancurnya objek jaminan fidusia karena suatu bencana alam maupun kecelakaan. Hilangnya objek jaminan fidusia menandakan bahwa objek jaminan tersebut telah musnah. Berdasarkan pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang pertama, jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hapusnya utang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang ketiga, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf B. Yang ketiga, penerima fidusia memberitahukan kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia, pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia yang paling sedikit memuat yang pertama keterangan atau alasan hapusnya jaminan fidusia, yang kedua nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia, yang ketiga nama dan tempat kedudukan notaris, keempat tanggal hapusnya jaminan fidusia. Berdasarkan pemberitahuan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia, maka jaminan fidusia dihapus dari daftar jaminan fidusia dan diterbitkan keterangan penghapusan yang menyatakan
sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia tidak secara rinci menjelaskan tentang sebab akibat dari musnahnya objek jaminan. Terkait dengan musnahnya barang jaminan hanyalah disebutkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan adalah salah satu bagian atau alasan dari hapusnya jaminan fidusia. Namun asuransi tidak akan menutup kerugian tersebut karena hilangnya didasarkan pada pengalihan tanpa sepengetahuan kreditur serta terlihat pembayaran pun sudah bermasalah sejak dialihkan objek jaminan fidusia tersebut. Jika hilangnya tanpa unsur kesengajaan dari debitur, maka asuransi akan menutup kerugian tersebut. Asuransi mobil total loss only atau TLO hanya kehilangan total. Berarti klaim asuransi hanya dapat diajukan apabila terjadi kehilangan total. Dalam asuransi mobil, yang dimaksud kehilangan total itu adalah kerusakan yang terjadi di atas 75% atau kehilangan, pencurian, ataupun karena perampasan. Adapun syarat-syarat untuk pengajuan klaim kehilangan kendaraan yaitu adanya surat kehilangan dari kepolisian, adanya kelengkapan data seperti identitas diri berupa KTP, SIM, STNK, serta penguasaan kunci kendaraan. Asuransi akan menutup jika terjadi kehilangan akibat force majeure seperti hilang di parkiran atau di jalanan dan kunci serta surat kendaraan berada di bawah penguasaan debitur, sehingga dapat dipercaya bahwa kendaraan tersebut hilang memang tidak disengaja dan di luar kemauan debitur. Apabila benda yang menjadi objek jaminan kredit atau jaminan fidusia musnah atau hilang, maka benda tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengganti utang pihak debitur kepada pihak kreditur atau dengan kata lain perjanjian fidusia hapus. Akan tetapi perjanjian kredit yang telah disetujui antara pihak kreditur dengan pihak debitur tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama, di mana pihak debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang dimilikinya. Hal tersebut dikarenakan perjanjian pokoknya tetap ada dan tidak akan merubah posisi pihak debitur sebagai pemberi fidusia. Kedudukan atau posisi kreditur yang tagihannya yang dijaminkan dengan fidusia tetapi objeknya hilang, maka kedudukan berubah menjadi kreditur konkuren dengan jaminan umum, yaitu berupa benda-benda yang dimiliki atau yang akan dimiliki oleh pihak debitur seperti yang tertuang dalam pasal 1131 KUH Perdata. Sehingga kehilangan unit kendaraan atau objek jaminan fidusia dapat dilihat dari 3 kejadian, yaitu hilang karena dicuri, hilangnya unit kendaraan tersebut seperti di parkiran atau di pinggir jalan dan sejenisnya, diikuti dengan bukti kepemilikan kunci kendaraan serta surat kehilangan dari kepolisian. Hilangnya karena pencurian dapat dibuktikan kepada asuransi. Yang kedua, hilang karena dialihkan. Dalam kemungkinan ini, debitur bisa saja ditemukan atau debitur sudah tidak juga diketahui keberadaannya di mana, hilang seperti dialihkan kepada pihak ketiga, seperti contoh kasus atau hilang atas dasar kesengajaan atau seolah-olah musnah dengan tidak sengaja agar mendapat klaim asuransi. Debitur tidak akan bisa mengajukan klaim asuransi dengan asuransi terbebas dari tanggung jawabnya sehingga ganti rugi akan dibebankan kembali kepada konsumen. 3. Hilang karena dijual. Jika objek jaminan dijual, maka kemungkinan debitur sudah tidak dapat ditemukan lagi keberadaannya, di mana sehingga unit kendaraan beserta debitur tidak diketahui keberadaannya di mana dan akan sulit melakukan eksekusi serta menutupi ganti rugi akibat perbuatan tersebut. Dan kemungkinan besar perusahaan akan rugi karena debitur juga tidak diketahui keberadaannya di mana. Sehingga dapat dilihat bahwa proses eksekusi apabila objek jaminan fidusia hilang karena dicuri, yaitu pihak debitur akan melaporkan kepada perusahaan melewati kolektif internal untuk melaporkan kejadian kehilangan, lalu akan diikuti dengan pengurusan surat kehilangan dari kepolisian. Kolektif eksternal akan berupaya mencari kendaraan tersebut, mengamati di jalanan berdasarkan data yang diberikan oleh perusahaan sehingga jika ditemukan, maka akan bisa langsung diproses dan dikembalikan penanganannya kepada perusahaan serta proses pencarian ini akan juga menjadi pertimbangan ketika klaim asuransi bahwa telah dilakukan upaya pencarian dahulu oleh perusahaan. Waktu pencarian tentunya bervariatif tergantung kepada perusahaan. Waktu paling lama yaitu 7 hari upaya pencarian dan biasanya dalam praktek kendaraan dapat ditemukan karena upaya pencarian ini kemungkinan besar plat nomor kendaraan belum diganti oleh orang yang sekiranya mencuri unit kendaraan tersebut. Namun jika masih belum ditemukan juga maka asuransi bersama
Dengan konsumen dan perusahaan akan membicarakan terkait kehilangan dan upaya serta bukti seperti kunci kendaraan, surat kendaraan, kronologis, kejadian kehilangan, serta upaya apa saja sudah dilakukan sehingga menambah pembuktian kepada asuransi untuk mengajukan klaim asuransi. Apabila konsumen atau debitur pemberi jaminan fidusia telah disengaja memusnahkan atau seolah-olah membuat jaminan fidusia tersebut musnah dengan maksud agar dapat melakukan klaim terhadap perusahaan asuransi sebagai penanggung, apabila setelah diteliti oleh pihak penanggung bahwa debitur terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, maka perusahaan asuransi sebagai penanggung bebas dari tanggung jawab untuk melakukan ganti rugi debitur. Debitur pemberi jaminan fidusia wajib bertanggung jawab penuh kepada kreditur dalam mengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut sepanjang perjanjian kredit masih berlangsung dan belum berakhir yang ditandai dengan lunasnya hutang debitur pemberi jaminan fidusia tersebut. Ganti rugi tidak akan hilang akibat prestasi yang dilakukan oleh debitur. Penyelesaiannya biasanya akan dibicarakan secara kekeluargaan atau jika tidak ditemukan kesepakatan akan menempuh upaya pengadilan. Namun dalam praktiknya menyelesaikan melalui upaya pengadilan sangat jarang sekali dilakukan oleh pihak perusahaan leasing dengan alasan karena upaya pengadilan akan memakan bagian waktu serta memperluas juga terhadap marketing perusahaan. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan prestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul dari prestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya. Pasal 1365 KUH Perdata memberikan ketentuan tentang perbuatan melawan hukum dengan tiap perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian pada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerima kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Ketentuan lainnya tertuang dalam pasal 1366 KUH Perdata adalah setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati. Apabila benda yang menjadi objek jaminan kredit atau jaminan fidusia musnah atau hilang, maka benda tersebut tidak dapat digunakan sebagai pengganti utang pihak debitur kepada pihak kreditur, atau dengan kata lain, perjanjian fidusia hapus, akan tetapi perjanjian kredit yang telah disetujui antara pihak kreditur dengan pihak debitur tetap berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama, di mana pihak debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang dimilikinya. Hal tersebut dikarenakan perjanjian pokoknya tetap ada dan tidak akan berubah posisi di pihak debitur sebagai pemberi fidusia. Kedudukan atau posisi kreditur yang tagihnya dijaminkan dengan fidusia tetapi objeknya hilang, maka kedudukannya berubah menjadi kreditur konkuren dengan jaminan umum yaitu berupa benda yang dimiliki atau yang akan dimiliki oleh pihak debitur seperti tertuang dalam pasal 1131 KUH Perdata. Jaminan umum yang diberikan oleh undang terbukti belum cukup memberikan kejelasan pada setiap perikatan yang dibuat oleh kreditur dan debitur untuk merealisasikan pemenuhan prestasi secara utuh. Ternyata harus melewati suatu proses yang panjang tanpa ada kepastian hukum tuntasnya. Apabila kreditur hanya mengandalkan hutangnya yang tergolong sebagai hak pribadi yang bertumpu pada jaminan umum, hanya memiliki kedudukan sebagai kreditur konkuren dengan konsekuensi akan menanggung risiko besar posisi segala piutang yang sekedar menyandarkan pada jaminan umum dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata demi memperoleh pelunasannya piutang-piutang itu tanpa ada keistimewaan yang melekat padanya. Jenis sebuah piutang tanpa didekati keistimewaan untuk mendapatkan pelunasan terlebih dahulu seperti itu tergolong sebagai piutang tidak istimewa atau piutang biasa dengan kedudukan sederajat bersama piutang lainnya. Jenis piutang biasa tanpa ada keistimewaan ini karena memiliki kondisi yang sama, maka akan diperlakukan secara sama dalam hal mendapatkan pelunasan saat debitur prestasi. Perlakukan dalam memperoleh pelunasan yang sama ini harus melewati proses gugatan ke pengadilan. Diketahui bahwa acara gugatan di pengadilan akan memakan waktu panjang sangat serta biaya yang dibutuhkan.
Sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial mendasari cedera janji atau debitur tidak melaksanakan kewajibannya, maka kreditur berhak menjual objek jaminan dengan kuasanya sendiri terhadap objek jaminan, sehingga dapat dibedakan bahwa jaminan umum atas pelunasan hutangnya perlu dilakukan gugatan ke pengadilan dan tidak ada kekuatan eksekutorial sebagaimana yang diberikan pada jaminan fidusia. Sehingga bisa timbul kerugian bagi kreditur, yaitu tidak dapat dieksekusinya unit kendaraan yang hilang menyebabkan kerugian bagi kreditur. Walaupun di sisi lain debitur tetap harus ganti rugi atas hutangnya, namun hanya dijamin dengan jaminan umum yang terdapat dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang jika dilihat kurang memberikan kepastian akan pelunasannya tersebut dan tidak dijaminkan dengan jaminan khusus seperti fidusia yang mendudukan kreditur dalam posisi istimewa. Posisi istimewa kreditur dalam jaminan fidusia terdapat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yaitu penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Apabila debitur tidak mau melaksanakan kewajibannya mengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah karena perbuatan kesengajaan atau melawan hukum dari debitur tersebut, maka kreditur dapat melakukan tindakan hukum berupa gugatan ke pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap harta debitur lainnya yang dapat dijadikan pengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut. Eksekusi objek jaminan fidusia akibat kehilangan objek jaminan fidusia disebabkan karena dialihkan tanpa sepengetahuan kreditur. Namun debiturnya masih bisa ditemukan merupakan kendala dalam eksekusi objek jaminan fidusia, menyebabkan kekuatan dari eksekusi tersebut lemah. Eksekusi akan terrealisasikan tentunya jika tidak hilangnya dan akan langsung bisa menutup kerugian dengan jalan eksekusi objek jaminan fidusia. Jaminan umum yang diberikan oleh undang-undang terbukti belum cukup memberikan kejelasan pada setiap perikatan yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Untuk merealisasikan pemenuhan prestasi secara utuh, ternyata harus melewati proses yang panjang tanpa ada kepastian kapan tuntasnya. Upaya PT Olimpia Multifinance dalam menutupi kerugian yang diakibatkan pengalihan objek jaminan fidusia oleh M. Nasri, yaitu membebankan kerugian kepada M. Nasri yang tadinya tidak dijamin lagi dengan menjaminan khusus atau fidusia, tetapi kembali kepada jaminan umum yang terdapat pada pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang dapat dilihat bahwa jaminan umum memiliki konsekuensi risiko lebih besar, serta akibat hilangnya objek jaminan fidusia yang dialihkan tanpa sepengetahuan kreditur tidak memberikan kepastian hukum atas eksekusinya, karena tentunya untuk melaksanakan eksekusi atas kejadian tersebut membutuhkan proses yang lama karena hilangnya objek jaminan fidusia merupakan kendala dalam eksekusi objek jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia mengandung kepastian hukum karena eksekusi dapat dilaksanakan dengan sederhana dan efisien. Hal tersebut merupakan ciri-ciri dari jaminan hutang kebendaan. Berdasarkan pendapat dari Tan Kamaleo azas dalam eksekusi objek fidusia, yaitu adanya kemudahan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, sehingga eksekusi yang menemukan kendala seperti eksekusi objek jaminan fidusia sehingga akan sulit dalam merealisasikan eksekusi objek jaminan fidusia, serta memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit, serta menimbulkan kesulitan atas penarikan piutang oleh kreditur. Dalam prakteknya, eksekusi objek jaminan fidusia yang menemui kendala seperti hilangnya objek jaminan fidusia akan sulit penanganannya atas realisasi hak dalam menagih utang piutang oleh kreditur terhadap uang prestasi yang dilakukan oleh debitur, serta akan melakukan upaya yang lebih untuk melakukan eksekusi unit kendaraan yang menemukan kendala seperti jaminan fidusia hilang dan menyebabkan eksekusi semakin sulit untuk dilakukan. Apabila objek jaminan fidusia sudah tidak dapat lagi ditemukan dalam upaya pencariannya, maka jika debitur dapat ditemukan akan membebankan tanggung jawab kepada debitur jika hilangnya karena uang prestasi. Dan jika debitur tidak ditemukan bersama dengan unit kendaraannya, maka kerugian akan ditanggung oleh perusahaan. Kenyataannya, praktek eksekusi jaminan fidusia menemukan objek kesimpang siuran, kendala dalam eksekusi objek jaminan fidusia yang hilang karena mempengaruhi kepastian akan pelunasan hutang oleh debitur karena akan ditemukan dengan risiko atas musnahnya objek jaminan fidusia. Kesimpulan yang dapat saya tarik, praktek eksekusi objek jaminan fidusia yang hilang yaitu
Jika debiturnya masih ditemukan, tentu akan menyelesaikan dahulu mengenai ganti rugi bersama kreditur, serta melakukan pendekatan kasus dahulu, yaitu menanyakan kronologis bagaimana hilang dan dialihkan unit kendaraan tersebut, dan menanyakan identitas oknum yang sekiranya memegang unit tersebut jika dialihkan, dan melakukan pencarian orang tersebut. Selanjutnya akan dilakukan upaya pencarian kendaraan yang hilang tersebut, dan jika hilangnya karena dialihkan, maka dilakukan juga upaya pencarian orang yang menguasai unit kendaraan tersebut. Selanjutnya, pihak kolektif akan melakukan investigasi terkait orang dan unit yang sekiranya menguasai objek jaminan fidusia, melakukan pencarian berdasarkan data, wawancara RT, RT, RW sekitarnya, mencari saksi seperti tetangga atau rekan kantor, mencari informasi mengenai oknum yang sekiranya terlibat yang menyebabkan objek jaminan fidusia hilang. Unit kendaraan yang hilang akan dilakukan proses pencarian oleh kolektif berdasarkan data yang diberikan oleh perusahaan mengenai jenis dan nomor plat kendaraan. Mencari unit kendaraan yang hilang dilakukan kolektif, yaitu dengan memantau di sekitar jalanan dengan tim yang telah diinstruksikan oleh kolektif, dan pencarian tersebut menggunakan aplikasi telepon genggam yang fungsi untuk input data nomor kendaraan dan sejenisnya yang sekiranya terlihat bahwa pembayaran atau unitnya yang sedang ada dalam masalah. Jika unitnya ditemukan, maka akan dikembalikan ke perusahaan untuk dilakukan tindak eksekusi, dan jika tidak ditemukan, maka pihak kolektif akan melaporkan kejadiannya kepada perusahaan atau lembaga pembiayaan kendaraan yang bersangkutan. Eksekusi objek jaminan fidusia yang hilang merupakan kendala bagi kreditur, yaitu menyulitkan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia sehingga menjadi kesulitan akan pelunasan piutang jika terjadi uang prestasi oleh debitur. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.